Aku sudah benar-benar lelah dengan hidup ini. Perkenalkan, namaku Johnny. Pria berumur 40 tahun yang sekarang masih lunta-lantung mengais sesuap nasi. Aku akan menceritakan awal kisah sengsaraku kepada penonton, agar penonton tidak terjebak dalam lingkaran setan, seperti yang aku alami. Aku seorang lulusan strata 1. Setelah lulus aku berharap banyak mendapatkan pekerjaan yang layak. Nyatanya, hidup tidak sesuai apa yang kita idam-idamkan. Aku gonta-ganti kerja selama hidupku. Antara tidak cocok, bos resek, gaji tidak cukup, performa jelek, dihasut rekan kerja, dan masih banyak lagi alasan-alasan lain yang teman-teman pasti pernah alami. Aku sudah menikah, punya 2 orang anak, dan ini kesalahan terbodohku mendengarkan nasihat temanku. Katanya jangan takut menikah karena rejeki bisa datang begitu saja. Keluarga itu membawa rejeki. Apalagi kalau punya anak, kata teman-temanku begitu. Dan bodohnya istriku memilih menikahi aku yang kerja tidak pasti ini. Bayangkan untuk seorang strata 1 tapi kesulitan mencari kerja. Apalagi semakin tua, umur menjadi syarat dalam melamar kerja. Aku sampai menyerah. Pasrah. Berdoa kepada Sang Maha Kuasa pun percuma. Disinilah aku mulai tidak percaya arti kehidupan. Apalagi ketika keluargaku mulai bermasalah. Penonton pasti ada yang mengalaminya ketika ekonomi sulit. Hubungan suami istri yang mulai renggang. Pertengkaran hampir tiap hari. Memutuskan hubungan dengan orang tua. Anak-anak mulai tidak bahagia. Aku merasa percuma berdoa kepada Tuhan. Bahkan kini aku berdoa kepada iblis. Aku teriak di dalam keheningan malam pun tidak ada jawaban. Jangankan Tuhan, iblis saja tidak mau menolongku. Akhirnya aku memutuskan untuk mengakhirinya semua, karena untuk apalagi hidup tiada arti. Lagian Tuhan dan iblis itu tidak ada, hanya dongeng atau mitos belaka. Ku ambil sebotol cairan obat serangga, lalu ku tenggak langsung babi bu, tanpa jeda. Perutku mulai sakit. Mules. Aku rasakan panas sekujur tubuhku. Keringat dingin terus menetes. Perut seperti digenggam tangan besar, mencoba meremukannya. Aku muntah-muntah. Aku tidak bisa kontrol badanku. Aku merasakan aku mencret tanpa henti, hingga pandanganku kabur. Dalam hati aku berkata terima kasih. Aku sudah muak dengan hidup ini. Baru saja menutup mataku, tiba-tiba saja aku terbangun. Aku kaget, apakah aku ada di neraka? Kulihat sekeliling hanya dinding putih. Tiba-tiba ada yang samperin, melihat keadaanku dan bertanya bagaimana keadaanku. Aku baru tersadar aku sepertinya di sebuah ruangan rumah sakit. Di kanan kiri ada ranjang pasien lain. Mungkin ada yang menyelamatkanku ketika aku mencoba mengakhiri. Aku bodoh. Aku bodoh. Kenapa aku gagal? Akan lebih parah lagi karena aku akan memerlukan biaya rumah sakit. Setelah menanyakan keadaanku, suster itu mendekati pasien lain di sebelahku, memintanya berdiri dan membopongnya keluar kamar. Ketika pintu ditutup, aku mendengar ada teriakan kuat. Teriakan kesakitan. Apa pasien itu terjatuh? Tidak lama kemudian suster itu kembali. Kini ia menjemput pasien satunya lagi. Sama persis, setelah pintu ditutup, aku mendengar suara teriakan kencang seperti orang kesakitan. Aku masih bingung. Aku kini sendiri. Bahkan tidak ada seorang keluarga maupun kerabat yang menemaniku di sini. Lalu aku mencoba berdiri, lebih baik aku kabur. Aku tidak mungkin bisa membayar biaya berobat. Apalagi kalau sampai melibatkan keluargaku. Sama saja aku harus hidup di neraka. Lebih baik aku kabur saja dan mencoba cara lain. Mungkin lompat dari gedung, atau tiduran di rel kereta api. Badanku masih sakit, perutku masih mules, namun ku coba paksakan berdiri dan berjalan menggapai pintu. Alangkah terkejutnya aku ketika mengintip keluar kamar.
Di luar kamar kebakaran, astaga, kenapa di dalam sini tidak terasa panas? Api di mana-mana, banyak orang berlarian karena badannya kebakaran. Aku cepat-cepat tutup pintu lagi agar api tidak merambat ke dalam. Aku sepertinya lebih aman di sini. Namun tiba-tiba ada yang mencoba membuka pintu, padahal aku menahannya dengan tubuhku. Lalu, pintu dibuka paksa dengan cara didobrak. Aku lihat suster itu masuk, dan ada beberapa perawat pria yang menemaninya. Aku tersungkur karena dobrakan mereka. Mereka kemudian tersenyum lalu mata mereka memerah, perlahan taring dan tanduk mereka tumbuh. Aku kaget, siapa mereka? Apa benar aku sekarang ada di neraka? Mereka kemudian menyeretku keluar dan melemparkan aku ke dalam kobaran api. Panas sekali, aku berteriak tolong namun teriakanku rasanya kosong. Aku melihat banyak manusia juga di sini yang dibakar hidup-hidup. Kurasakan panas tubuhku, rambutku memuai karena panas api, pakaianku meleleh, bahkan kulit-kulitku mendidih. Kulihat kulit beserta daging-dagingku meleleh terlepas dari tulangku, panas sekali. Aku bahkan tidak bisa berteriak lagi karena leherku juga meleleh. Api telah membakar sampai kerongkonganku. Tiba-tiba ada sosok iblis merah mendekatiku. Dia tahan api, menyeretku keluar kobaran api. Aku dilempar masuk kembali ke kamar rumah sakit. Aku kemudian diperban dan diobati oleh suster sebelumnya. Apa yang mereka inginkan? Apakah ini adalah neraka? Aku lihat pasien sebelumnya pun dibawa kembali ke kamar untuk diobati. Cepat sekali obat mereka. Aku merasakan daging-dagingku mulai tumbuh menutupi tulangku. Rambutku mulai tumbuh. Bagian-bagian gosong pun mulai membaik dalam hitungan menit. Lalu kemudian diseretnya kami lagi satu persatu, dan dilempar keluar. Kali ini bukan bara api. Kulihat itu adalah kubangan lahar. Sial. Panas sekali. Inilah neraka. Aku akan disiksa berulang-ulang tanpa henti. Namun inlet jauh macfari. Aku tidak bisa seperti semua sudah terlambat. Hai Tik Terry Ram.